다리 맞았어. 스톱. 와방각! Di awal film memperlihatkan 3 orang preman yang sedang menyekap 1 orang pria. Tak lama salah seorang dari preman itu menghubungi bos mafia dan mengatakan kalau targetnya sudah berhasil mereka tangkap. Rupanya pria yang sedang disekap itu adalah target si bos mafia dan si bos mafia memerintahkan ketiga orang preman ini untuk menangkap pria tersebut. Setelah menghubungi si bos mafia, si preman itu kembali masuk ke dalam, namun inilah yang terjadi. Tak lama datanglah si bos mafia dengan beberapa anak buahnya hingga mereka langsung masuk ke dalam. Namun betapa terkejutnya si bos mafia tatkala melihat ketiga preman suruhannya sudah pada koad. Si bos mafia dan para anak buahnya pun langsung menembak ke segala arah karena ia tahu kalau pria sandraannya masih berada di ruangan tersebut. Namun lagi-lagi dengan mudahnya pria itu berhasil menghabisi para anak buah si bos mafia dan memojokkan si bos mafia. Diberitahu kalau pria ini adalah pembunuh bayaran paling bengis berjuluk Nobleman. Si bos mafia mengincar Nobleman dikarenakan Nobleman selalu mengganggu bisnisnya. Namun kini posisi menjadi terbalik karena si bos mafia sudah tidak berkutik di tangan Nobleman hingga kemudian inilah yang dilakukan Nobleman. 넌 친구 사이에 자꾸 돈을 준다만 나야. 5 bulan setelah itu Nobleman pergi ke Filipina. Di sana ia menonton pertarungan tinju ilegal yang mana salah satu petarungnya adalah seorang pria bernama Marco. Terlihat meskipun Marco berbadan kecil tapi ia begitu handal dan mampu mengalahkan lawannya. Setelah memenangkan pertarungannya, Marco bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Marco langsung merawat ibunya yang ternyata sedang sakit parah. Diberitahu kalau ibu Marco ini harus segera dioperasi, namun karena biaya operasi yang sangatlah mahal, Marco belum bisa membawanya ke rumah sakit. Dari kecil, Marco hanya hidup berdua dengan sang ibu karena ayah Marco meninggalkan mereka begitu saja. Diberitahu kalau ayah Marco adalah orang Korea sedangkan ibu Marco warga asli Filipina sehingga Marco adalah anak blasteran Korea dan Filipina. Dari sejak lahir Marco belum pernah melihat wajah ayahnya dikarenakan ibu Marco waktu itu hanya selingkuhan sang ayah. Saat ini Marco berencana akan mencari ayahnya karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya operasi sang ibu. Keesokan harinya, Marco mendatangi panti asuhan yang mana panti asuhan ini khusus menampung anak-anak blasteran Korea. Di sini, Marco bertujuan untuk mengobrol dengan si abah pemilik panti yang kebetulan orang asli Korea. Marco meminta agar si abah bisa melacak keberadaan ayahnya di Korea. Karena sekarang Marco sedang membutuhkan bantuan sang ayah yaitu untuk mengoperasi ibunya. Mendengar hal tersebut, si abah pun berjanji akan membantu Marco. Setelah itu, Marco mendatangi kafe untuk menenangkan pikirannya. Tak lama ia didatangi oleh bule dari Amerika yang merupakan teman Marco. Di sini si bule mengajak Marco untuk merampok toko emas yang berada di tengah kota. Si bule mengatakan kalau tugas Marco hanya menjaga dari mobil saja sementara dirinya yang akan masuk ke dalam. Marco pun menjawab kalau ia akan memikirkannya dulu. That last fight, Di luar kafe, ternyata Nobleman si pembunuh bayaran bengis dari tadi sedang mengawasi Marco dari jarak jauh. Malam harinya, setelah cukup lama memikirkan ajakan si bule, Marco pun menghubungi si bule dan mengatakan kalau ia bersedia ikut bersamanya. Pada akhirnya, tanpa menunggu lama, si bule langsung menjemput Marco karena ia akan melakukan aksinya pada malam ini juga. Sesampainya di sana, si bule langsung masuk ke dalam sementara Marco hanya menjaga di dekat mobil. Namun tiba-tiba ada sekelompok preman yang menyerang Marco hingga terjadilah keributan.
Karena kalah jumlah, Marco memilih untuk melarikan diri dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun di tengah pelariannya, Marco harus tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh seorang wanita. Ternyata wanita ini berasal dari Korea dan ia bernama Yun. Yun yang merasa bersalah, ia pun langsung membawa Marco ke rumah sakit untuk diobati lukanya. Setelah selesai diobati, Yun sekali lagi meminta maaf karena ia tak sengaja telah menabrak Marco hingga kemudian Yun pun pergi. 어디서 따로 배우신 거예요? Keesokan harinya, Marco dihubungi oleh si abah pemilik panti yang meminta Marco agar segera datang ke pantinya. Sesampainya di sana, si abah mengabarkan kalau ia telah berhasil menghubungi ayah Marco yang berada di Korea. Bahkan saat ini, ayah Marco telah mengirim pengacara untuk menjemput Marco ke sana. Si abah meminta Marco agar segera pulang karena sebentar lagi pengacara ayahnya akan menjemput Marco di rumahnya. 넌 언제 온대요? Beberapa waktu kemudian memperlihatkan si pengacara suruhan ayah Marco yang memakai mobil hitam telah tiba di rumah Marco. Namun dari kejauhan tak disangka nobleman si pembunuh bayaran bengis masih terus saja mengawasi kehidupan Marco. Belum diketahui apa tujuan nobleman sampai melakukan hal tersebut. 땡큐. Kembali ke si pengacara yang langsung meminta Marco agar berkemas sekarang karena hari ini juga mereka akan pergi ke Korea. Di sini si pengacara memberitahu kalau ayah Marco adalah seorang pengusaha sukses namun kini ia sedang sakit parah. Awalnya Marco tidak ingin pergi karena di sini juga ibunya sedang sakit dan harus segera dioperasi. Si pengacara menjawab kalau ibu Marco akan dibawa ke rumah sakit sekarang juga dan diurus oleh si abah pemilik panti hingga Marco tidak usah khawatir. Semua biaya akan ditanggung oleh uang ayah Marco termasuk biaya operasi sang ibu. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Marco pun mau ikut ke Korea bersama si pengacara. 왜 뭐 문제 있어? Adegan berpindah ke Korea dan di sini kita diperkenalkan dengan direktur perusahaan yang bernama Kim. Rupanya Kim adalah anak pertama dari ayah Marco namun berbeda ibu dengan Marco karena ibu Kim adalah istri pertama ayah Marco. Terungkap fakta, Kim ini bukan hanya seorang direktur karena ia juga merupakan bos mafia yang sangat haus akan kekuasaan. Ini dia ayah Kim dan Marco yang masih terbaring lemah di rumah sakit dikarenakan sang ayah sedang membutuhkan donor jantung. Sebenarnya yang memerintah si pengacara menjemput Marco ke sini bukanlah sang ayah melainkan Kim. Kim berniat akan memaksa Marco agar mendonorkan jantungnya untuk sang ayah. Karena Kim tidak akan membiarkan ayahnya tewas sebelum mewariskan semua hartanya kepada Kim. 그 막내 아들이 지금 오고 있다고. Adegan kembali ke Marco yang sedang di dalam pesawat menuju Korea. Di tengah perjalanan, rupanya nobleman juga ada di sana dan duduk di samping Marco. Tiba-tiba nobleman berbisik kepada Marco untuk bersiap-siap karena sebentar lagi perang akan segera dimulai. Marco sendiri tidak tahu apa maksud dari nobleman karena memang ia juga tidak mengenal siapa nobleman. Sesampainya di bandara Korea, terlihat Marco yang diawasi oleh Yun, yaitu wanita yang menabrak Marco sebelumnya. Yun juga tidak sendiri, melainkan dengan satu wanita remaja yang merupakan adik bungsu Marco, namun dari ibu yang berbeda lagi. Ternyata Yun ini adalah seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh adik bungsu Marco untuk menghabisi Marco. Sebenarnya saat Yun menabrak Marco itu bukan tidak disengaja, melainkan disengaja. Namun karena Marco tidak tewas, Yun pun berpura-pura baik dengan mengobatinya dan membawanya ke rumah sakit agar Marco tidak mencurigainya. Semua ini atas perintah adik bungsu Marco yang menginginkan Marco tewas sebelum sampai ke Korea. Terungkap fakta kalau ayah Marco telah membagikan semua hartanya untuk si adik bungsu dan ibunya yang masih hidup. Sedangkan untuk Kim, ia hanya diberikan perusahaan saja dan menjabat sebagai direktur. Si adik bungsu telah mengetahui kalau Kim akan merebut semua warisannya dan sengaja mencari Marco hanya untuk dipaksa mendonorkan jantungnya untuk sang ayah.
Maka dari itu, si adik lebih menginginkan Marco tewas agar tidak ada lagi orang yang akan mendonorkan jantungnya untuk sang ayah. 땡큐. 고마워. 나 먼저 간다. Adegan berpindah ke Kim yang saat ini akan mengeksekusi dua karyawan ayahnya yang dianggap telah berkhianat. Terlihat dua karyawan itu yang ketakutan serta meminta ampun kepada Kim. Namun karena Kim adalah orang yang kejam tanpa belas kasihan, ia pun langsung menghabisi mereka berdua. 다 여기 있어? Tak lama setelah itu, Kim sengaja memanggil dokter yang merawat ayahnya. Di sini, Kim meminta si dokter agar segera melakukan donor jantung jika Marco sudah sampai. Di sisi lain, memperlihatkan Marco dan si pengacara yang sekarang sedang dalam perjalanan menggunakan mobil untuk menemui ayahnya. Tiba-tiba, Nobleman datang menggunakan mobil lain dan langsung menyerang mereka semua. Dalam insiden ini, si pengacara dan beberapa anak buahnya berhasil Nobleman habisi, sementara Marco sendiri dibiarkan hidup. 뭐? Di waktu yang sama, Nobleman menghubungi Kim dan mengatakan kalau Marco tidak akan pernah sampai jika Kim belum mengirimkan uang 10 juta dolar. Mendengar hal tersebut, tentu Kim menjadi marah dan ia langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk memburu Nobleman. Kembali ke Marco yang saat ini mencoba kabur ke dalam hutan. Setelah cukup lama berlari, Marco kembali ke jalan untuk mencoba meminta bantuan. Namun sayang tidak ada seorang pun di sana dan hanya ada Nobleman saja sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat panjang. Pada akhirnya Marco berhasil kabur dari kejaran Nobleman. Kembali ke Kim yang saat ini sedang gelisah karena ia takut kalau Marco sampai tewas hingga nantinya tidak ada lagi orang yang akan mendonorkan jantung untuk sang ayah. Di sisi lain memperlihatkan Marco yang sudah sampai di suatu desa dan ia langsung menggunakan telepon umum untuk menghubungi pihak ayahnya. Namun panggilan itu terhubung kepada Yun, si pembunuh bayaran wanita. Di sini Marco tidak tahu dengan siapa ia sedang berbicara karena yang terpenting ia hanya meminta Yun agar segera menjemputnya. Di waktu yang sama, ternyata Nobleman sudah menemukan lokasi Marco hingga terjadi aksi kejar-kejaran lagi. Pada akhirnya Marco berhasil dipojokkan dan ditodong pistol. Namun siapa sangka kali ini Marco menghajar Nobleman, kemudian ia dijemput oleh Yun dan langsung kabur dari sana. Ketika di dalam mobil, Marco begitu terkejut karena yang menjemputnya adalah Yun, yaitu wanita yang pernah menabraknya dulu. Di sini Marco menanyakan siapa sebenarnya Yun dan kenapa semua ini begitu sangat rumit. Yun pun hanya menjawab kalau sebentar lagi Marco akan mengetahui semuanya. Tak lama Yun berpapasan dengan Kim dan para anak buahnya yang juga sedang mengejar Marco. Kim yang melihat Marco ada di tangan Yun, ia pun langsung memutar balik mobil dan mengejar Yun. Di tengah pengejaran datang lagi Nobleman yang juga langsung mengejar Marco hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Setelah cukup lama mengejar, Yun berhasil meloloskan diri dari kejaran Nobleman serta Kim dan ia langsung membawa Marco ke tengah hutan. Di sini Yun menceritakan semuanya kepada Marco tentang keluarganya. Sebenarnya Marco didatangkan oleh Kim ke sini hanya akan diambil jantungnya saja untuk didonorkan kepada sang ayah. Hal itu sengaja Kim lakukan karena ia akan memindahkan semua harta si ayah menjadi atas nama dirinya. Sedangkan Yun sendiri diperintah oleh si adik bungsu untuk menggagalkan itu semua. Bahkan si adik bungsu juga meminta Yun agar menghabisi Marco saja agar tidak ada lagi orang yang bisa mendonorkan jantung untuk ayah mereka. Kemudian Yun menodongkan pistol karena sekarang ia akan menghabisi Marco. Namun tiba-tiba Nobleman datang dan terjadilah aksi baku tembak.
Marco memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, sedangkan Yun kini berhasil ditodong oleh Nobleman hingga inilah yang dilakukan Nobleman. Sementara Marco sendiri yang terus berlari, kini ia malah berpapasan dengan Kim sehingga Kim langsung menangkap Marco lalu membawanya ke rumah sang ayah. Sesampainya di rumah, Kim segera membawa Marco menuju kamar sang ayah. Di sana terlihat ada si adik bungsu yang sedang cemberut karena Yun si pembunuh bayaran suruhannya telah gagal menghabisi Marco. Si adik bungsu yang tidak ingin harta ayahnya jatuh ke tangan Kim, ia pun nekat mengambil pistol di kamarnya dan berniat akan menghabisi Marco dengan tangannya sendiri. Di sisi lain memperlihatkan si abah pemilik panti yang mencoba menghubungi Marco beberapa kali namun panggilannya tidak pernah terhubung. Si abah bermaksud mengabari Marco kalau ibunya telah selesai dioperasi dan sekarang sedang dalam masa pemulihan. Kembali ke Marco yang kini sudah berada di ruangan ayah kandungnya. Terlihat mata Marco yang berkaca-kaca karena dari sejak lahir ia baru pertama kali melihat ayah kandungnya. Namun sayang pertemuan ini menjadi pertemuan pertama sekaligus terakhir untuk Marco karena sebentar lagi jantung Marco akan diambil. Marco hanya bisa pasrah karena ia sadar jika dirinya melawan tidak akan mungkin bisa mengalahkan anak buah Kim yang sebanyak itu. Tak lama Marco dibius oleh sang dokter lalu dibawa ke ruangan operasi. Ketika Marco hendak dibedah, tiba-tiba ia tersadar karena efek obat biusnya telah hilang. Dengan cepat sang dokter meminta salah satu perawat agar menyuntikkan lagi obat bius kepada Marco, namun inilah yang terjadi. Ternyata salah satu perawat itu adalah Nobleman yang sedari tadi sedang menyamar. Namun sayang, Kim dan para anak buahnya yang lain telah tiba di ruangan itu sehingga Marco dan Nobleman pun terkepung. Di sini Nobleman langsung menodong Marco dan ia mengatakan jika Kim tidak mengirim uang 10 juta dolar maka Marco akan ia habisi. Kim yang tidak mau Marco sampai tewas sebelum jantungnya diambil, akhirnya ia bersedia menuruti permintaan Nobleman. Namun ketika Kim hendak mentransfer uangnya, tiba-tiba si adik bungsu datang dan menembak ke sembarang arah hingga terjadilah keributan. Setelah itu si adik bungsu kembali masuk ke kamar sementara Nobleman masih tetap menodong Marco. Di waktu yang sama, Kim pun telah mentransfer semua uang yang diminta oleh Nobleman. Mengetahui hal itu, Nobleman langsung melepaskan Marco dan menyerahkannya kepada Kim. Namun ketika Nobleman hendak berjalan keluar, tiba-tiba ia ditodong oleh semua anak buah Kim yang tentu saja tidak mungkin membiarkan Nobleman pergi dengan membawa semua uang Kim. Terlihat Nobleman yang sangat tenang dan hanya menunjukkan senyum manisnya, namun tiba-tiba pada akhirnya Nobleman berhasil menghabisi semua anak buah Kim termasuk Kim. Setelah itu Nobleman mengajak Marco agar segera pergi dari sana. Sebelum keluar, Nobleman mengatakan kalau sekarang perang telah selesai dan tidak akan ada lagi orang yang mengejar Marco. Marco pun hanya bisa ungak-ongok karena ia tidak tahu apa maksud Nobleman dan siapa sebenarnya Nobleman. Kemudian mereka berdua berjalan keluar, namun di sini ia harus berpapasan dengan si adik bungsu yang langsung menodong Marco. Rupanya si adik bungsu tetap ingin menghabisi Marco karena ia takut kalau Marco akan mendapatkan bagian dari harta warisan sang ayah. Namun tanpa disangka inilah yang dilakukan Marco. Setelah itu Nobleman berkata agar si adik bungsu tenang saja karena Marco tidak akan kebagian harta warisan dari sang ayah. Nobleman lanjut menjelaskan kalau sebenarnya Marco ini bukan anak kandung dari ayah mereka dan itu semua hanyalah permainan Nobleman untuk memeras Kim. Sebelum semua ini terjadi, Nobleman batuk darah hingga ia divonis oleh dokter kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah itu, Nobleman mendatangi panti asuhan blasteran Korea Filipina karena ternyata Nobleman juga dibesarkan di panti tersebut. Di sini ia mendengar cerita dari si abah pemilik panti kalau Marco sedang mencari ayahnya di Korea karena membutuhkan biaya untuk operasi sang ibu.
Nobleman yang mempunyai dendam pribadi kepada Kim dan mengetahui kalau Kim sedang membutuhkan donor jantung untuk ayahnya, ia pun menghubungi si pengacara untuk mengarang cerita kalau Marco adalah anak kandung ayah Kim dari selingkuhannya di Filipina. Nobleman sampai menyogok dokter untuk memanipulasi DNA Marco agar sama dengan DNA ayah Kim. Setelah DNA cocok, Nobleman mengatakan kepada si pengacara jika Marco siap mendonorkan jantung asal semua biaya operasi ibunya ditanggung oleh pihak sang ayah. Kebetulan sekali si pengacara juga sedang diperintah Kim untuk mencari donor jantung sehingga ia langsung menyetujuinya dan akan menjemput Marco pada hari itu juga. Dengan begitu, maka Nobleman secara tidak langsung bisa mengobati ibu Marco dengan gratis dan memeras Kim dengan cara berpura-pura menyandra Marco. Semua uang itu Nobleman sumbangkan ke panti asuhan si Abah sebagai upaya penebus dosa Nobleman selama ini. Mendengar penjelasan tersebut, sontak Marco menjadi marah karena Nobleman telah membahayakan nyawanya. Namun pada akhirnya Marco mengerti karena yang telah dilakukan Nobleman itu demi kesehatan ibunya juga. Mereka berdua pun akhirnya pulang ke Filipina. 벨트하고 Beberapa minggu setelah itu memperlihatkan ibu Marco yang kini berangsur membaik setelah dioperasi. Sementara untuk si Abah terlihat sedang membangun lagi panti asuhan dari uang hasil pemberian Nobleman. Adegan berpindah ke Nobleman yang kini sedang memeriksakan kembali kesehatannya. Di sini si dokter mengatakan kalau penyakit Nobleman telah menghilang dan batuk darahnya juga tidak kambuh lagi. Karena Nobleman sudah sehat walafiat, si dokter pun mencabut vonisnya kepada Nobleman yang pernah memvonis tidak akan hidup lama lagi. Mendengar hal tersebut, Nobleman tersenyum bahagia, kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.